Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatun Nasihah. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam dan perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Beliau bukan hanya seorang ulama besar ahli hadis, tetapi juga pendiri organisasi Islam terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama, serta ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Dan beliau lahir pada tanggal 14 Februari tahun 1871 atau 24 Dzulqa'dah tahun 1287 Hijriah di Desa Gedang Diwe, Jombang, Jawa Timur. Hasyim Asy'ari lahir dari keluarga santri, ayahnya Kiai Asy'ari dan kakeknya Kiai Utsman. Beliau adalah pengasuh pesantren yang disegani. Sejak kecil beliau tumbuh di lingkungan pesantren dan menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Pada usia 15 tahun, beliau mulai mengembara untuk menuntut ilmu ke berbagai pesantren besar di Jawa dan Madura, termasuk berguru kepada Syekhuna Khalil Bangkalan, menuntut ilmu hingga ke Mekah pada tahun 1892. Kiai Hasyim Asy'ari berangkat ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama. Di sana beliau berguru kepada ulama-ulama besar dunia, termasuk ulama asal Indonesia yang menjadi imam di Masjidil Haram, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Mahfud Al-Tarmasi, yaitu pakar ilmu hadis. Di Mekah inilah keilmuan beliau di bidang hadis matang, hingga kelak beliau digelari Hadratus Syekh, yang artinya Maha Guru. Perjuangan dan kiprah terbesar Kiai Hasyim Asy'ari yang pertama yaitu mendirikan pesantren Tebu Ireng pada tahun 1899. Setelah kembali dari Mekah, beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang, tempat yang awalnya merupakan sarang maksiat dan kriminalitas di dekat pabrik gula. Ini berhasil beliau ubah menjadi pusat pendidikan Islam terbesar di Jawa pada awal abad ke-20. Yang kedua yaitu mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 bersama para ulama lainnya seperti Kiai Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Bisri Sensyuri. Kiai Hasyim mendirikan Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Organisasi ini dibentuk untuk mempertahankan tradisi Islam Nusantara, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekaligus menjadi wadah persatuan umat melawan penjajah. Yang ketiga, perlawanan terhadap Jepang pada tahun 1942. Pada masa pendudukan Jepang, Kiai Hasyim Asy'ari sempat ditangkap dan dipenjara karena menolak melakukan sikrih, yang artinya menundukkan badan ke arah Tokyo untuk menghormati Kaisar Jepang atau Dewa Matahari. Karena tindakan tersebut dinilai syirik dalam Islam, akibat penyiksaan di penjara, jemari tangan beliau mengalami cacat. Yang keempat, mencetuskan resolusi jihad pada tahun 1945. Pasca kemerdekaan, ketika Sekutu dan Belanda ingin kembali menjajah Indonesia, Kiai Hasyim mengeluarkan fatwa monumental resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Fatwa ini menyatakan bahwa membela tanah air dari penjajah adalah fardu ain, artinya wajib bagi setiap individu. Pekikan ini membakar semangat anak-anak Surabaya hingga pecah pertempuran hebat pada tanggal 10 November di Surabaya. Kiai Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1947 atau 7 Ramadan tahun 1366 Hijriah akibat pendarahan otak setelah mendengar kabar bahwa pasukan Belanda melakukan agresi militer pertama dan merebut kota-kota di Jawa Timur. Beliau dimakamkan di Kompleks Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Atas jasa-jasanya yang luar biasa bagi bangsa, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada beliau pada tahun 1964. Perjuangan beliau kemudian dilanjutkan oleh keturunannya,
termasuk putranya Kiai Wahid Hasyim, yaitu Menteri Agama pertama RI, dan cucunya Kiai Abdurrahman Wahid, yaitu Gus Dur, Presiden keempat RI.